apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wal jihad fisabilillah. Jadi itu jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia nggak balik ke rumahnya, mati syahid. Kalau dia mati syahid bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini utama. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umrah, yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat 5 waktu di masjid berjamaah, untuk laki-laki di masjid sholatnya, bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama sholat malam. Setelah wajib sholat malam. Kemudian yang keempat puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, nggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, nggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Itu nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh, puasa Arafah itu penting.
Kalau nggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja.